Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapita Itrisia. Hari ini saya akan membacakan materi himpunan. Yang pertama, pengertian himpunan. Himpunan diartikan sebagai kumpulan dari objek-objek yang dapat diterangkan dengan jelas. Himpunan dinotasikan dengan sebuah huruf kapital, sedangkan keanggotaannya dituliskan dengan huruf kecil. Misalkan A, sebuah himpunan dari A elemen A, dikatakan A adalah anggota dari A dan notasikan oleh A elemen A. Dalam kasus A bukan anggota A, dinotasikan oleh A bukan anggota A. B. Cara penyajian himpunan. 1. Enumerasi. Enumerasi adalah suatu himpunan yang dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam tanda kurung kurawal, dan di antara setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Contoh 1. A himpunan bilangan prima kurang dari 11 dituliskan dengan A 2357. B himpunan 50 bilangan asli pertama dituliskan dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai 50. Nomor 2 yaitu keanggotaan A elemen A. A merupakan anggota himpunan A bukan elemen A, yaitu A merupakan bukan anggota himpunan A. Contoh 2 misalkan A 1 2 3 4 B A B ABC, AC, C, tanda kurawal, maka 3 elemen A 5 elemen A, ABC elemen B, C bukan elemen B, tanda kurawal merupakan elemen C, kurawal bukan merupakan anggota B, bukan elemen B. K. Sifat-sifat aljabar himpunan. A. Hukum identitas. A. Gabung himpunan bukan himpunan kosong sama dengan A. A. Iris himpunan semesta sama dengan A. Hukum nul dominasi. A. Iris bukan himpunan kosong sama dengan bukan himpunan kosong. A. Gabung himpunan semesta sama dengan himpunan semesta. C. Hukum komplement. A. Gabung A komplement sama dengan himpunan semesta. A. Iris A komplement sama dengan himpunan bukan himpunan kosong. D. Himpunan hukum idempoten. A. Gabung A sama dengan A. A. Iris A sama dengan A. E. Hukum involusi A komplement sama dengan. Selanjutnya C. Kardinalitas. Jumlah elemen di dalam A disebut kardinalitas. Dari himpunan A dinotasikan dengan N dalam kurung A atau N garis mutlak A. Contohnya, A merupakan bilangan bulat positif ganjil lebih kecil daripada 10. Maka A sama dengan buka kurung 1, 3, 5, 7, 9. Maka N dalam kurung A sama dengan 5. Kemudian G, himpunan yang ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinalitas dalam kedua himpunan tersebut sama atau jumlahnya sama. Dinotasikan dengan A garis B sama dengan A garis mutlak A sama dengan garis mutlak B. Contoh, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, dan B sama dengan A, B, C, dan E, maka A sama dengan B sebab garis mutlak A sama dengan garis mutlak B sama dengan 5. Karena jumlah himpunan yang terdapat dalam A yakni ada 5 buah dan B juga 5 buah, walaupun berbeda, yang satu angka, yang satu huruf. Perkenalkan, nama saya Tia Ananda Solin dengan NIM 0305211007. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang himpunan. Di sini saya akan membahas tentang himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, yang dimana himpunan ini dengan kardinalitas sama dengan 0 atau biasa disebut dengan himpunan kosong atau dikenal dalam bahasa Inggris yaitu null set. Nah, himpunan kosong ini dinotasikan dengan 0 dicoret atau kurung kurawal. Kita masuk ke contoh. Di sini ada 2 himpunan. Yang pertama himpunan B dengan anggota buah yang rasanya asin. Kita ketahui bahwasannya buah yang ada di dunia ini tidak ada rasanya asin. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwasannya NB atau kardinalitasnya adalah 0 atau himpunan kosong. Yang kedua ada himpunan A, yang dimana X adalah akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 1 tambah 0.
Jadi, dapat kita lihat di sini bahwasannya x kuadrat tambah 1 tambah 0 tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan akar persamaan kuadrat. Jadi, di sini dapat kita simpulkan bahwasannya NA itu sama dengan 0 atau himpunan kosong. Oke, di sini ada contoh 2. Perhatikan himpunan berikut. Yang pertama, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 1. Yang kedua, B adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 0. 3. C adalah himpunan bilangan cacah yang pertama. 4. D adalah himpunan bilangan bulat lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Kita lihat yang nomor 1. Tadi kan katanya A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 1. Kita lihat, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi, tadi katanya bilangan asli yang kurang dari 1. Sedangkan bilangan asli dimulai dari angka 1. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada bilangan asli yang kurang dari 1. Jadi di sini jawabannya adalah A sama dengan himpunan kosong atau kurung kurawal. Nah, soal nomor 2. B adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 0. Kita lihat, bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Bilangan cacah yang kurang dari 0 itu tidak ada, karena bilangan cacah dimulai dari 0. Maka di sini dapat disimpulkan bahwasannya adalah B adalah himpunan kosong atau kurung kurawal. Yang ketiga, C adalah himpunan bilangan cacah yang pertama. Bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi di sini bilangan cacah yang pertama itu adalah bilangan cacah yang dimulai dari 0. Maka untuk himpunan bilangan cacah yang pertama adalah C sama dengan 0. 4. D adalah himpunan bilangan bulat lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Kita lihat, bilangan bulat ini terbagi menjadi 2, yaitu bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Katanya tadi bilangan bulat lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Jadi minus 1 ke 0 itu perkiraannya kurang lebih sekitar di tengah-tengahnya 0,5. 0 ke 1 0,5 juga atau 0,75 dan sebagainya. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya tidak ada bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa himpunan D adalah himpunan kosong atau kurung kurawal. Jadi yang contoh 2 ini ya termasuk himpunan kosong adalah soal nomor 1, 2, dan 4. Sedangkan soal nomor 3 itu bukan bagian dari himpunan kosong. Oke, di sini saya akan membahas tentang himpunan bagian atau subset. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke definisi dulu. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B yang dinotasikan dengan A subset B. Dalam hal ini, B dikatakan superset dari A. Diagram Venn A himpunan bagian dari himpunan B yaitu. Kenapa B dikatakan superset A? Karena setiap anggota yang ada di A itu termuat di anggota di himpunan B. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini saya ada 2 himpunan. Yang pertama, himpunan A itu sama dengan anggotanya 1, 2, 3 merupakan himpunan bagian dari himpunan B yaitu dengan anggota 1, 2, 3, 4. Dapat dikatakan bahwasannya A superset B berbeda dengan A subset B. Jika A subset B adalah himpunan bagian dari B, himpunan bagian dari B, tetapi A tidak sama dengan B. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya A adalah himpunan bagian sebenarnya atau proper subset dari B. Jadi contoh pertama ini, setiap anggota yang ada di A itu memuat anggotanya di B. Maka dikatakan bahwasanya A ini merupakan himpunan bagian sebenarnya dari B. Nah, di sini saya ada contoh 2. Perhatikan himpunan-himpunan berikut. Di sini saya ada 2 himpunan, yaitu himpunan D dan himpunan E. Yang dimana himpunan D itu mempunyai 2 anggota yang hampir yang sama, atau himpunan bagiannya ya.
yaitu himpunan D dengan anggota 2, 4, 6, 8, 10, dan himpunan E yaitu dengan anggota 2, 4, 6. Kita lihat bahwasanya anggota D itu memuat anggota di E, atau juga anggota E itu memuat anggota si D. Jadi dikatakan di sini D itu merupakan superset dan E-nya itu adalah subsetnya. Jadi dapat disimpulkan setiap anggota yang ada di E itu merupakan himpunan D karena semua anggota E ada di himpunan bagian dari anggota si D. Di sini saya akan membahas materi yang terakhir yaitu himpunan yang sama. Nah, kita masuk ke definisinya dulu ya. A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. Selanjutnya A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B, B adalah himpunan bagian dari B dan merupakan himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Maka dinotasikan dengan A sama dengan B jika dan hanya jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Contoh, jika A sama dengan 1, 2, 3 dan B sama dengan 2, 3, 1, maka dapat kita simpulkan bahwasannya kedua himpunan ini merupakan himpunan yang sama. Atau kita dinotasikan A sama dengan B. Kita lihat, anggota A tadi itu adalah 1, 2, 3, sedangkan anggota B 2, 3, 1. Maka dapat kita simpulkan bahwasannya adalah anggota A itu sama dengan anggota B. Jadi, dapat kita tulis atau notasikan dengan A sama dengan B. Contoh kedua, jika A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan B sama dengan 2,3, maka A itu tidak sama dengan B karena setiap anggota A itu termuat dari 1, 2, 3, 4 dan anggota B itu termuat dari 2,3. Jadi dapat kita lihat bahwasanya anggota B itu tidak termuat anggotanya di A. Begitu juga sebaliknya. Anggota A itu tidak termuat di anggota B. Jadi dapat kita tulis atau dapat kita simpulkan atau dapat kita notasikan bahwasanya A itu tidak sama dengan B. Perkenalkan, nama saya Awanis Nabila Nisa, NIM 0305201113. Di sini saya akan menjelaskan tentang H, himpunan saling lepas, di mana dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Dinotasikan A sejajar dengan B dan dapat disajikan dengan diagram pen berikut. Nah, di situ sudah tertera gambar diagram pen himpunan saling lepas. Nah, kita masuk ke contohnya. Jika A sama dengan himpunan X sedemikian sehingga X elemen dari N atau bilangan asli, di mana X lebih kecil dari 7. Dan B memiliki himpunan 7, 8, 9, dan 10. Maka A sejajar dengan B. Nah, selanjutnya ada himpunan kuasa, di mana himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Dinotasikan dengan PA atau 2 di pangkat A jika nilai mutlak A sama dengan M, maka nilai mutlak PA sama dengan 2M. Kita masuk ke contohnya. Jika A sama dengan himpunan 1 dan 2, maka PA sama dengan himpunan 0, himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, dan himpunan 1, 2. Himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah P himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah P himpunan kosong sama dengan himpunan kosong dan himpunan kosong. Selanjutnya operasi himpunan. Yang pertama itu ada irisan atau intersection, di mana irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya berasal dari A yang juga menjadi anggota B. Dinotasikan dengan A irisan B sama dengan himpunan X sedemikian sehingga X elemen dari A.
dan X elemen dari B. Diagram Venn dari irisan sebagai berikut. Di situ sudah tertera gambar irisan. Kita masuk ke contohnya. Jika A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan B sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, maka A irisan B sama dengan 2, 4, dan 6. Dan yang kedua ada gabungan atau union, di mana gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya berasal dari A atau B atau keduanya. Dinotasikan dengan A gabungan B sama dengan himpunan X, sedemikian sehingga X elemen dari A atau X elemen dari B. Diagram Venn dari gabungan sebagai berikut. Nah, sudah tertera gambar diagram Venn gabungan. Kita masuk ke contohnya. Nah, contohnya, jika A sama dengan himpunan 1, 2, 3 dan B sama dengan himpunan 3, 4, 5, maka A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. A gabungan himpunan kosong sama dengan A. Dan yang ketiga ada komplement atau komplement. Komplement dari himpunan A yang dimuat himpunan semesta U adalah himpunan anggota U yang tidak dimuat di A. Dinotasikan dengan A komplement sama dengan himpunan X, demikian sehingga X elemen dari U dan X bukan elemen dari A. Komplement juga terkadang sering dinotasikan dengan A aksen atau A bar. Nah, di situ sudah tertera gambar komplement, gambar diagram Venn komplement. Kita masuk ke contohnya. Misalkan U sama dengan himpunan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10. Jika A sama dengan himpunan 2, 4, 5, maka A komplement sama dengan 1, 3, 6, 7, 8, 9. Nah, yang terakhir ada selisih atau difference. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A tetapi bukan anggota himpunan B. Dinotasikan dengan A dikurang B sama dengan himpunan X, sedemikian sehingga X elemen dari A dan X bukan elemen dari B, sama dengan A irisan B komplement. Diagram Venn disajikan sebagai berikut. Sudah tertera gambar diagram Venn untuk selisih. Kita masuk ke contohnya. Jika A himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan B 1, 3, 5, 7, 9, maka A dikurang B sama dengan 2, 4, 6, 8, namun B dikurang A sama dengan himpunan 9. Jika A sama dengan himpunan 1, 3, 5 dan B himpunan 1, 2, 3, maka A dikurang B sama dengan himpunan 5. Tetapi B dikurang A sama dengan 2. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.